Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah melanjutkan apa yang kita simak dari risalah Syekhul Islam Al-Umur Al-Mu'inah ala sabri ala adal khalaqi. Beberapa perkara yang bisa membuat kita terdorong untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi gangguan orang lain. Kita masuk ke yang Al-Khamis Asyar, yang ke-15. Rubama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmi wa quwwati nafsi wa fikratuhu fi anwa'il adha allati yusiluha ilaihi kama huwa al-musyahad. Boleh jadi keinginan Anda untuk membalas keburukan orang, menghadapi keburukan orang tersebut, itu justru menjadi sebab bertambahnya keburukan musuh Anda dan semangatnya mereka untuk melakukan balas balik lagi. Dan dia boleh jadi akan menyusun pikiran-pikiran untuk menimpakan keburukan kepada Anda. Itu seperti yang terlihat dalam kehidupan secara umum. Boleh jadi ketika seorang berbuat buruk kepada Anda, kemudian Anda punya atau Anda ingin membalas keburukannya itu, ingin menghadapi keburukan dia, justru akan membangkitkan semangat dia untuk melakukan keburukan-keburukan yang lebih besar lagi. Seperti umpamanya antum dituduh dusta umpamanya, antum counter, antum balas, dia boleh jadi akan semakin semangat, semakin bernafsu untuk membongkar berbagai macam hal yang ada pada Anda, sehingga semakin dia menimpakan berbagai macam keburukan yang lebih besar lagi, akan membuat makar-makar yang lebih besar lagi. Faida sabara wa afa amina min hadha dharar. Kalau Anda bersabar, Anda maafkan, sehingga keburukannya tidak Anda balas, Anda biarkan, maka Anda akan aman dari bahaya yang mereka akan timpakan kepada Anda. Dia tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Wal aqilu la yakhtaru a'dhama dhararain bidaf'i adnahuma. Orang yang berakal itu tidak memilih bahaya yang lebih besar. Dia tidak akan memilih yang lebih besar. Dia akan memilih bahaya yang lebih kecil, madarat yang lebih kecil. Akhafu dhararain. Dia akan mengambil risiko yang lebih kecil. Ya memang kalau tidak membalas itu kayaknya kalah. Kayaknya dia tidak berwibawa. Kayaknya tidak menang. Tapi di balik itu ada sekian banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Wa kam qad jalabal intiqam wal muqabalatu min syarrin
ajasa sahibuhu an daf'i. Berapa banyak ketika seorang dia itu berkeinginan untuk membalas menghadapi keburukan orang, lalu dia tidak mampu untuk menolak lagi kejahatan-kejahatan berikutnya yang mereka lancarkan. Wa kam qad dhabat nufus wa riasat wa amwal law afal mazlum la baqiyat ali. Berapa banyak sampai jiwa melayang, kepemimpinan hilang, harta-harta lenyap, yang seandainya dia memaafkan, maka akan tetap hartanya, jiwanya, kepemimpinannya, karena dia tidak melancarkan kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi. Yang ke-15, di antara yang Syekhul Islam ajarkan kepada kita, bahwa untuk menghindari serangan-serangan berikutnya yang lebih besar, balasan-balasan mereka yang lebih besar, maka jangan balas. Jangan itu membalas kezaliman seorang. Biarkan, hadapi dengan kesabaran, maafkan, sehingga dia tidak punya pikiran-pikiran lagi untuk melancarkan balasan-balasan yang lebih dahsyat. Karena pengalaman yang ada, ketika seorang dia itu membalas keburukan orang, justru akan membangkitkan nafsu balasan berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Bisa jadi jiwanya, atau biasa jadi bahkan dia bisa terbunuh, atau hartanya hilang, atau kekuasaannya hilang. Yang seandainya dia maafkan, maka hal tersebut masih bersama Anda. Tetapi karena Anda balas, mereka punya pikiran-pikiran besar untuk lebih menghancur binasakan Anda. Kemudian yang ke-16, anna man iqtadal intiqam walam yasbir la buta ayaqa'a fi dzulmi fa innan nafsa la taqtasiru ala qadril adlil wajib. Yang ke-16, sesungguhnya orang yang mereka terbiasa membalas dan tidak sabar, itu pasti akan terjatuh dalam kezaliman. Karena nafsu itu tidak biasa atau tidak bisa mengekang, membatasi, hanya membalas sesuai dengan kadarnya, sehingga berbuat adil. Tempeleng, antum ditempeleng, membalas tempeleng satu, itu jarang banget. Biasanya kalau orang itu membalas, ya tempeleng satu, tempeleng dua, tiga, empat kali, sehingga puas dan merasa bisa menunjukkan kehebatannya. Fa inna nafsa la taqtasiru ala qadril adlil wajib laha la ilman wala iradatan. Karena nafsu itu sepengetahuan yang terlihat dan kemauan-kemauan yang ada, kalau membalas itu dia tidak cukup hanya dengan kadar yang wajib, dengan kadar keadilan yang wajib. Biasanya kalau membalas itu keinginannya, nafsunya akan melampiaskan lebih daripada kadarnya. Aslinya boleh membalas itu, tetapi kalau dia bisa membalas dengan adil. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma'uqibtum bi. Seandainya kalian harus membalas, maka silakan balas sesuai dengan itu kadarnya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan sampai membalas dengan kadar yang
lebih. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, antum dibilang umpamanya ketek. Kemudian antum balas, dasar ketek, babi, anjing, terus keluar semuanya, itu karena pembalasan yang tidak adil lagi. Sehingga keluarnya itu, pembalasannya itu biasanya lebih banyak. Warubama ajasta 'anil qisari ala qadril, dan boleh jadi Anda ini lemah untuk melakukan pembalasan sesuai dengan kadarnya. Fa innal ghadab yakhruj bi sahibihi ila haddin la yaqilu ma yaqul wa yaf'al. Karena sungguhnya kemarahan itu biasanya pelakunya akan keluar dari batasnya, sehingga hilang akalnya, kemudian juga dia tidak terkontrol akalnya, tidak terkontrol perbuatannya, ya karena orang membalas dengan kemarahan, misalnya ingin memuaskan dengan balasannya itu. Fabainama huwa mazlum, yang tadinya dia adalah orang yang terdolimi, yang qadiru an-nasra wal is, yang kalau dia terdolimi itu dia menunggu tolong Allah dan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Wa idzan qalaba zaliman, tapi kalau kemudian dia membalas lebih daripada kadarnya, itu akan berbalik. Anda yang tadinya posisinya itu mazlum menjadi zalim. Yang kalau Anda menjadi zalim, yang tadinya Anda itu menunggu pertolongan Allah dan izzah dari Allah Ta'ala, Anda ganti menunggu al-maqta wal-uqubah. Anda menunggu kemurkaan Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda telah berubah menjadi zalim. Sehingga status ketika Anda seperti orang itu adalah, kalau Anda sabar memaafkan pertolongan Allah dan al-is. Tapi ketika Anda membalas kemudian melebihi kadarnya, maka Anda berubah menjadi zalim. Dan ketika Anda zalim, maka yang Anda tunggu adalah kemurkaan Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-17 kita selesaikan. Matlamah allati dzulimaha hiya sababun imma li takfiri sayyiati aw raf'i darajati. Wa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyiati wala rafi'atan li darajati. Yang ke-17, sesungguhnya kezaliman yang menimpa Anda ketika Anda terdolimi, yang berarti juga itu musibah bagi Anda, maka kezaliman yang menimpa Anda itu sebab litakfiri sayyiati, sebab terhapusnya keburukan, waraf'i darajati, dan sebab diangkatnya derajat. Tapi kalau Anda balas, Anda tidak bersabar, maka hilanglah mukaffirah dan hilanglah rafi'ah, hilanglah penghapus dosanya dan hilang pula pengangkat derajatnya. Harusnya Anda banyak digugurkan dengan kesabaran Anda dan kepemaafan Anda, itu akan menggugurkan dan menghapuskan berbagai macam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan akan mengangkat derajat Anda dengan kesabaran itu. Tapi ketika Anda balas dendam, Anda balas, Anda lakukan pembalasan, maka hilanglah ini penggugur dosa dan pengangkat derajat. Yang ke-18, anna afwahu wa sabrahu min akbaril jundilah ala khasmi.
Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban lidulli aduwi wa khawfi wa khasyati minhu wa minan nas. Fa innan nas la yaskutuna an khasmi wa in sakata huwa fa idan taqama zala dzalika kullu. Yang ke-18, sesungguhnya kepemaafan dan kesabaran Anda ini adalah min akbalil jundillah, termasuk pasukan yang paling kuat ala khasmi untuk mengalahkan musuh Anda. Karena sungguhnya kesabaran dan kepemaafan yang Anda miliki itu akan menjadikan musuh Anda itu dhul, hina. Dan musuh Anda itu justru akan ketakutan sendiri. Dan musuh Anda itu akan mengkhawatirkan atau takut kepada manusia. Kalau Anda dizalimi, diam. Anda dizalimi, Anda maafkan. Itu justru akan mewariskan kehinaan pada orang yang menzalimi Anda. Dan dia ketakutan sendiri dengan kejahatannya itu. Dan dia juga takut kepada manusia. Karena khawatir manusia akan membalas dendam, membalaskan orang yang terzalimi tersebut. Fa innan nas la yaskutun an khasmi. Karena manusia tidak akan diam dengan permusuhan dia atau dengan lawan yang membuat Anda terzalimi itu. Wa in sakata huwa. Walaupun orang terzalim ini diam, orang yang mazlum ini diam, manusia nggak akan diam. Sehingga yang justru marah, jengkel, itu adalah orang lain. Anda yang mazlum diam, tapi manusia biasanya tidak akan diam, karena juga melihat atau geram dengan orang yang menzalimi Anda. Faidan taqama zala dzalika kullu. Tapi kalau Anda membalas keburukan orang, kezaliman orang, maka hal ini akan hilang. Kalau Anda membalas, itu membuat mereka senang, membuat mereka bahkan bangga, karena mereka berhasil untuk membuat Anda seperti yang mereka inginkan. Tapi kalau Anda diam, Anda bersabar, justru mereka merasa hina, dia justru ketakutan sendiri, dan dia takut kepada manusia. Seandainya manusia, yaitu akan marah dan menimpakan pembalasannya kepada orang yang zalim tersebut. Walihada tajidu katsiran minan nas idza syatama ghairahu aw adahu yuhibbu ayastawfiya minhu. Wa idza qabalahu istaraha wa alqa anhu thiqlan kana yajiduhu. Oleh karena itulah ketika Anda akan dapatkan kebanyakan orang jika mencaci maki orang lain, mencaci maki, menyakiti, mengganggu, kemudian Anda diam, Anda bersabar, maka dia bagaimana akan minta maaf, minta untuk dimaafkan tentang perbuatannya itu, diselesaikan urusannya itu. Kalau ternyata diterima keinginan dia untuk dimaafkan, diselesaikan urusannya itu, dia akan lega, dia akan nyaman, lega, dan terasa bebannya itu kemudian seperti terlepaskan, sehingga menjadi enteng. Begitu kebiasaan manusia. Tapi kalau kemudian Anda balas, Anda layani, itulah yang mereka inginkan, dan bisa jadi mereka justru menjadi-jadi. Tapi kalau tidak Anda layani, Anda diamkan, Anda bersabar, dianya justru gelisah, dia merasa hina, ketakutan pada manusia, dan dia justru ingin yaitu meminta maaf kepada Anda, menyelesaikan, sehingga dia terasa lega kalau Anda maafkan, dan bebannya terasa ini enteng karena dia telah selesai urusan.
Yang ke-19. Annahu idza afa an khasmi istash'arat nafsu khasmi annahu fawqahu wa annahu qad rabiha ali fala yazalu yara nafsahu dunahu wa kafa bihadza fadlan wa syarfan lil afwi. Sesungguhnya jika orang yang terzalimi itu memaafkan, dia maafkan, maka jiwanya orang yang menzalimi ini itu akan memandang yang dizalimi itu fauqahu, jiwanya di atasnya. Walaupun dia telah merasa untung dengan menzalimi orang tersebut. Dan dia senantiasa merasa yara nafsahu dunahu. Dia akan merasa jiwanya itu rendah. Orang yang memaafkan orang lain, itu biasanya merasa jiwanya itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang menzaliminya itu. Walaupun orang yang menzaliminya merasa untung dengan penzalimannya itu. Dan orang yang menzalimi ini, dia akan senantiasa melihat dirinya itu rendah. Wa kafa bihadza fadlan wa syarfan lil afwi. Seperti ini cukup bagi orang yang bersabar dan memaafkan sebuah kemuliaan. Karena ketika dia bersabar, ketika dia tidak membalas, maka dia jiwanya merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang menzaliminya. Walaupun boleh jadi orang yang menzaliminya itu merasa untung dengan kezaliman yang dia lakukan. Dan orang yang menzalimi ini akan senantiasa melihat jiwanya itu hina. Jiwanya itu lebih rendah. Dia, orang yang dizalimi ternyata lebih hebat dari dia. Karena dia tidak membalas, tidak melayani, dia maafkan, dia bersabar. Sehingga kedudukan jiwanya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang menzaliminya. Dan seperti ini adalah keutamaan tersendiri bagi orang yang ini mazlum, yang terzalimi. Sebagaimana hadis yang telah disampaikan, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa ihsan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan maafnya itu kecuali ihsan, in izzah. Semakin dia maafkan, semakin dia bersabar, semakin dia memiliki izzah yang lebih besar. Yang terakhir, yang ke-20. Annahu idza afa wa safaha kanat hadhi hasanah fatuwallidu lahu hasanatan ukhra wa tilkal ukhra tuwallidu lahu ukhra halumma jarran falah tasalu hasanatu fi mazid fa inna min thawabil hasanah al hasanah kama anna min iqabi sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha wa rubbama kana hadha sababan linajati wa sa'adatihil al-abadiyah fa idan taqama wa intasara zala dalika. Yang ke-20, sesungguhnya jika dia memaafkan, dia itu berlapang dada, memaafkan orang yang menzaliminya, kepemaafan ini adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya ini melahirkan kebaikan berikutnya lagi. Karena balasan kebaikan adalah kebaikan yang lain. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang lain? Jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Termasuk berkaitan dengan amalan-amalan kita. Sehingga para ulama mengingatkan,
Kalau kita berbuat baik, kemudian berikutnya kita berbuat baik, maka ketahuilah kebaikan Anda berikutnya itu sesungguhnya adalah ini hasil atau balasan dari kebaikan Anda sebelumnya. Kalau Anda berbuat baik, berikutnya Anda berbuat buruk, berarti alamat kebaikan Anda sebelumnya itu keburukan. Pasti ada yang cacat, bukan kebaikan yang asli. Sebagaimana para ulama ingatkan, kalau Ramadan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, maka pasca Ramadan itu pasti akan lebih baik. Pasti akan baik. Tapi kalau pasca Ramadan itu kembali menjadi buruk, dia melakukan keburukan-keburukan lagi, maka ini alamat Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jazaul hasanat al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan ini berikutnya. Sehingga kebaikan yang melahirkan kebaikan itu wahalumma jarron, terus melahirkan kebaikan. Fala tazalu hasanatu fi mazid, sehingga kebaikannya terus bertambah terus. Fa inna min thawabil hasanah al-hasanah, karena di antara balasan kebaikan ada kebaikan. Kama anna min iqabi sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Sebagaimana balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Sehingga keburukan akan melahirkan keburukan, sebagaimana kebaikan akan melahirkan ini kebaikan. Maka rubama kana hada sababan najati wa sa'adati al-abadiyah. Yang seperti ini akan melahirkan atau menjadi sebab keselamatan dia dan kebahagiaan dia yang sepanjang masa. Fa'idan taqama wang tasara saladalik. Tapi kalau Anda membalas, Anda membela diri, maka gugurlah balasan tersebut. Ini gugurlah kebaikan yang akan melahirkan kebaikan. Akan cutel atau akan putus, sehingga Anda tidak mendapatkan keuntungan kebaikan yang melahirkan kebaikan tersebut. Inilah ikhwan 20 sebab yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini sebab-sebab yang membuat seorang dia bisa berlapang dada, bisa bersabar dan memaafkan orang yang mereka berbuat buruk. Yang pertama adalah Anda melihat keburukan orang dari sisi yaitu takdir. Bosnya semua gerakan, semua keadaan, semua perkara telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda akan ridha dengan takdir Allah sehingga bisa bersabar. Yang kedua, Anda lihat keburukan yang menimpa Anda itu, yakin itu adalah hasil atau akibat dari dosa-dosa Anda. Sehingga ketika seorang dia mendapatkan perlakuan yang buruk, itu dia disibukkan dengan banyak istighfar, disibukkan dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika Anda mendapatkan keburukan, maka lihatlah, perhatikan, atau yang Anda perhatikan balasan terhadap kesabaran Anda. Balasan jika Anda memaafkan dan sabar. Maka ketika Anda melihat balasan sabar, balasan memaafkan, Anda akan mudah untuk bersabar, Anda akan mudah untuk memaafkan orang lain. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, yaitu Anda ketika memaafkan, maka akan mewariskan salamatul qalbi. Hati Anda akan bersih. Sehingga tidak bersarang hasad, ghil, keinginan-keinginan untuk membalas, dendam, dan sebagainya. Hati Anda akan bersih. Dan kebersihan hati itu sangat mahal dalam agama kita. Alul jannah, satu sifatnya adalah salamatul qalbi, yang bersihnya hati dia. Yang kelima, bahwa
Orang yang mereka itu memaafkan atau orang yang mereka itu membalas tidak bisa bersabar, itu hanya akan mewariskan kehinaan. Tapi kalau dia bersabar, memaafkan, itu akan mewariskan kemuliaan jiwa, akan memiliki izzah. Kemudian yang keenam, bahwasanya al-jasa min jinsil amal. Kalau Anda memaafkan, maka Anda akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita sangat besar harapannya pemaafan Allah kepada kita, maka maafkan orang lain. Dan tentu pemaafan Allah untuk kita jauh lebih kita harapkan, jauh lebih besar nilainya. Kemudian, orang yang mereka semangat untuk membalas, itu akan habis waktunya, akan berantakan hatinya. Tapi kalau Anda sabar, memaafkan, maka hati Anda akan tenang, istirahat, waktu Anda akan bisa dipakai untuk yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga waktu Anda sehingga akan mewariskan kebaikan yang lebih banyak, dan Anda pun hatinya tenang, nggak bercerai-berai. Tapi kalau Anda balas, waktu Anda akan habis, harusnya bisa dipakai untuk beramal yang lainnya, tapi habis untuk melayani orang yang mendolimi. Dan hati Anda akan berantakan, karena akan terus sibuk memikirkan bagaimana membalas orang yang berbuat buruk pada kita. Yang kedelapan, bahwasanya orang yang mereka hendaknya dia merenung bahwasanya Rasulullah SAW manusia terbaik yang tidak ada cacatnya, ibaratnya itu tidak pernah membalas kalau berkaitan dengan pribadi beliau. Seandainya demikian Nabi, maka tentu kita lebih berhak untuk mengikuti Rasulullah SAW, yaitu tidak membalas keburukan orang, karena Nabi yang lebih mulia dari kita pun ketika disakiti, Nabi tidak membalas. Padahal kalau menyakiti Nabi berkaitan dengan ini agama. Kemudian yang yang ke-9, bahwasanya orang yang mereka disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara Anda dakwah, gara-gara Anda ma'ruf nahi munkar, lalu disakiti, kalau Anda bersabar, memaafkan, maka total pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda membalas, maka Allah tidak lagi memberikan jaminan, karena ibaratnya dagangan Anda tidak Anda jual kepada Allah. Kalau Anda dagangnya dijual kepada Allah, Allah akan membeli, Allah akan memberikan pahala sendiri. Tapi kalau Anda membalas orang, berarti Anda tidak berjualan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan kehilangan ini pahala yang Allah berikan kepada ini Anda yang mestinya utuh total mendapatkan dari Allah. Yang ke-10, orang yang mereka itu tidak membalas, dia akan mendapatkan ma'iyatullah. Dia ketika dia bersabar, dia memaafkan, maka akan dia mendapatkan ma'iyatullah, mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan ini kebersamaan Allah, kecintaan Allah. Dan ini tentu adalah keuntungan yang sangat besar. Ma'iyatullah, ketika orang dibersamai Allah, ini kebersamaan yang khusus. Dibela, ditolong, dikokohkan, dikuatkan. Apalagi Allah kemudian mencintai orang tersebut, di balik kecintaan Allah sangat banyak keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Tapi kalau Anda membalas, akan hilang itu jaminan ma'iyatullah, akan hilang jaminan ini mahabbatullah. Yang ke-11, bahwasanya ketika Anda bersabar, memaafkan, bersabar, iman Anda akan utuh. Karena iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur. Tapi kalau Anda tidak bersabar, Anda kehilangan separuh iman. Sehingga tidak sempurna ini iman kita. Yang ke-12, bahwasanya ketika Anda bersabar, itu Anda berhasil menguasai nafsu Anda. Dan kehebatan seorang muslim itu
ketika dia mampu menguasai nafsunya, mampu menguasai syaitannya. Kebahagiaan bisa menguasai nafsu dan syaitannya ini adalah sebuah perkara besar, kebanggaan bagi seorang mukmin. Kalau Anda membalas, tidak bersabar, artinya Anda justru dikuasai oleh nafsu dan dikuasai oleh syaitan. Yang ke-13, bahwasanya kalau Anda bersabar, berarti Anda telah menyerahkan penolong Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda tidak bersabar, maka Anda telah menggantikan penolongnya diri Anda sendiri. Ini bandingkan antara Allah dengan diri Anda sendiri. Tentu kalau penolong kita Allah, Allah adalah khairun nasirin, sebaik-baik penolong. Tapi kalau kita menyerahkan pada diri kita sendiri, ya kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, yang sangat dhaif. Yang ke-14, orang yang bisa bersabar itu akan justru menjadi sebab rujuknya orang yang memusuhi Anda. Dia justru akan bisa ini kembali rujuk. Anda maafkan, Anda bersabar, Anda nggak membalas, maka musuh Anda justru akan gelisah karena dia harus menghadapi cacian manusia. Ini akan bisa menjadi sebab dia kemudian rujuk kembali kepada ini kebaikan. Yang ke-15 dan seterusnya yang tadi kita sampaikan. Demikian ikhwan apa yang kita telah sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa mewujudkan ini nasihat para ulama kita. Begitulah diantara kiat kita untuk bisa memiliki kesabaran dalam menghadapi gangguan manusia. Dan tentu ini tidak mudah. Ini hanya akan bisa kelihatan betul itu kalau Anda mendapatkan kasus didolimi orang. Tapi kalau tidak pernah mendapatkan kasus didolimi orang, ya nggak tahu. Anda itu kita bisa bersabar atau enggak. Sehingga hendaknya kita senantiasa itu memperhatikan terus atau ingatnya terus berkaitan dengan hal seperti ini saat kita nanti menghadapi kenyataan, maka kita bisa memiliki kesabaran dan tidak membalas yakni keburukan ini orang. Intinya kekuatannya nanti dilihat pada saat Anda mendapatkan kasus. Ketika untuk mendapatkan kasus terdolimi, apakah Anda sabar atau enggak? Baru ilmu ini akan menjadi manfaat pada diri kita. Kadang-kadang ilmunya kita seringnya sudah ada, tetapi ketika berhadapan dengan kasus seperti orang awam yang tidak pernah mendapatkan ilmu, sehingga ilmunya pun menjadi ilmu yang ini tidak bermanfaat. Demikian kita cukupkan sekian. Pertanyaan pertama. Apa, Pak Mukhlis? Gimana? Tanya. Gimana? Ya, nabinya bersabar. Kalau kemudian kita membela nabi, ya itu urusannya membela nabi terhadap para peleceh atau terhadap para penghina itu nabi. Adapun berkaitan dengan perlakuan buruk, ya dia bagaimana bisa bersabar. Kalau membela nabi ada tuntunannya sendiri. Bagaimana membela nabi? Di antara kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita itu membela Rasulullah ketika Nabi dilecehkan. Kaitannya dengan itu ketika kita mendapatkan keburukan dari orang lain. Kita membela Nabi atau membela diri? Gimana Pak Mukhlis? Maksudnya urusannya membela Nabi atau membela diri? Kalau Nabi harus kita bela. Kalau membela diri itu kaitannya dengan kita bagaimana memaafkan dan kita bersabar. Contohnya gimana Pak Mukhlis? Ya kalau kaitannya dengan nahi mungkar, ya kembali kepada kaidahnya. Nahi mungkar itu kalau kita lakukan kemudian kemungkaran berhilang atau kemungkaran hilang wajib, kemungkaran kurang wajib, kemungkaran antara maslahat dan mafsadatnya itu 50-50, maka itu adalah majal istihad. Kalau ternyata kita yang kalau mungkar mafsadat yang muncul lebih besar, maka kita itu
apa itu menunda atau kita harus meninggalkan nahi mungkar. Kembalinya ke kaidah itu kalau berkaitan masalah nahi mungkar. Kalau berkaitan dengan diri kita, urusannya tadi antara memaafkan, bersabar terhadap orang yang mendolimi kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang berkaitan dengan di zaman sekarang, ketika antum melihat Nabi dihina, kemudian bagaimana reaksi kita gitu. Yang jelas wajib untuk membenci. Dan wajib untuk betul-betul menunjukkan kebencian kita kepada para pencela Nabi. Adapun kemudian aksi atau action nahi mungkar yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Bagaimana dampak daripada nahi mungkar ini tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 aja di antara sebab kita bisa memaafkan. Ajan. Ya, terus maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Yang kita tumbuhkan adalah ridho pada takdir Allah Ta'ala. Terus? Dampak daripada dosa kita. Sehingga kesibukan kita bukan membalas, tapi kesibukan kita istighfar dan bertobat. Terus? Ya. Di antara cara atau di antara dampak dari kesabaran adalah salamatul qalbi. Apa maksudnya? Dampak dari kesabaran kita memaafkan orang lain adalah terwujudnya salamatul qalbi. Apa maksudnya? Pak Mukhlis. Maksudnya bersihnya hati gimana? Salamatul qalbi maksudnya apa? Ya, hatinya selamat dari berbagai macam keburukan, hatinya bersih dari berbagai macam keburukan, di antaranya keburukan dengki, hasad, kemudian keinginan membalas, dan rancangan-rancangan makar yang lainnya, itu akan lenyap dari hati kita, dan itulah salamatul qalbi, dan salamatul qalbi adalah satu di antara sifat ini ahlul jannah. Kemudian, di antara dampak daripada orang memaafkan, Allah akan yaitu naikkan derajatnya dan Allah akan gugurkan dosanya. Ada sebuah hadis Nabi katakan, mayusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu biha khati'ah. Apa artinya? Ya, Pak Sakani. Ulangi gimana, Pak? Ya, tidaklah seorang muslim itu dia tertimpa musibah, baik itu sekedar tertusuk duri atau bahkan lebih kecil lagi dari tertusuk duri, maka musibah itu akan menjadi pengangkat derajat dan akan pengukur dosa. Demikian kawan, semoga manfaat. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.